Dokter detektif, Doktif, alias Dr. Samira Farahnas tiba-tiba mendatangi gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Januari 2026, malam. Berdasarkan pantauan Warta Kota, Doktif datang di tengah pemeriksaan Dr. Richard Lee sekira pukul 18.20 WIB dengan penampilan mencolok. Ia yang datang bersama sejumlah orang tampak mengenakan jaket warna merah, kacamata, dan jilbab coklat. Awalnya Doktif berjalan menuju gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sembari menirukan Richard Lee yang enggan menemui awak media. "Tadi ada yang lari-lari ya, pengin cepat masuk, enggak mau ketemu kalian ya," ujar Doktif. Doktif mendesak Polda Metro Jaya untuk segera melakukan penahanan terhadap Richard Lee yang menjadi terlapor dalam kasus yang dilaporkannya terkait dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan atau perlindungan konsumen. Richard dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Doktif tanggal 2 Desember 2024. Ia menilai penanganan perkara tersebut tidak adil jika dibandingkan dengan kasus lain yang dinilai memiliki kerugian lebih kecil namun berujung pada penahanan cepat. Kesini dokter ingin memantau, dokter ingin mengawal kasus ini. Sangat tidak adil jika seorang Nikita Mirzani yang diduga merugikan DRG, Dr. Reza Gladys, senilai 4 miliar rupiah ditahan, ujar dia. Menurut Doktif, hingga kini produk yang diduga bermasalah tersebut masih dapat ditemukan di pasaran. Ia bahkan mengaku masih bisa membeli salah satu produk terkait, yang menurutnya menjadi bukti bahwa potensi kerugian masyarakat masih terus berlangsung. Sementara saudara DRL, Dr. Richard Lee, yang kerugiannya diduga ratusan miliar dan masih berjalan hingga hari ini. Karena hingga hari ini dokter masih bisa membeli produk White Tomato, sambungnya. Samira menegaskan dirinya hadir untuk mengawal proses hukum dan meminta keadilan, baik bagi dirinya maupun masyarakat yang merasa dirugikan. Ia juga membantah tudingan bahwa dirinya memiliki dukungan atau backing dari pihak tertentu. "Saya tidak punya backing apapun. Saya tidak pernah memberikan uang sepeser pun kepada siapapun. Yang saya minta hanya keadilan," tegasnya. Ia juga menyatakan siap terus mengawal kasus tersebut, bahkan jika harus berada di Polda Metro Jaya dalam waktu lama. "Kalau perlu saya menginap dan mendirikan tenda di sini. Perjuangan ini tidak mudah dan sudah berjalan lebih dari 1 tahun, ujarnya. "Jadi tolonglah, Polda Metro Jaya bersikaplah adil. Yuk buktikan Polda Metro Jaya itu bukan milik mafia skincare. Polda Metro Jaya itu berpihak kepada masyarakat yang sudah dirugikan ratusan miliar," lanjut Doktif. Sebelumnya, Doktif menegaskan menolak segala bentuk mediasi dengan Richard Lee dan memilih melanjutkan proses hukum dugaan pencemaran nama baik. Meski telah difasilitasi polisi, Doktif menyatakan tidak ada alasan untuk berdamai dan siap menghadapi risiko hukum yang ada. Proses mediasi laporan Richard Lee atas kasus dugaan pencemaran nama baik pada 6 Januari 2026 difasilitasi Polres Jakarta Selatan. Tanggal 6, mediasi, Doktif dari awal Doktif mengatakan tidak ada mediasi. Kenapa? Karena sepertinya Doktif ingin membongkar itu. Ya, kenapa? Doktif bisa dikatakan jadi tersangka. Sementara memang Doktif tidak ada profit di situ, enggak ada. Kok bisa tiba-tiba naik tersangka? Kata Doktif dalam jumpa pers di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu, 7 Januari 2026. Doktif mengaku heran dengan munculnya isu mediasi tersebut, terlebih setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Ia menilai tidak ada dasar bagi dirinya untuk berdamai karena merasa tidak memperoleh keuntungan apapun dari perkara yang dipersoalkan. Doktif menegaskan tidak pernah menerima ajakan bertemu secara tertutup dari pihak Richard Lee untuk membahas restorative justice, RJ, atau perdamaian. Doktif mengaku memilih bersikap terbuka di hadapan media untuk menghindari potensi fitnah dan perubahan narasi yang dapat merugikan dirinya di kemudian hari. Doktif menegaskan siap menghadapi seluruh proses hukum yang berjalan. Ia mengaku tidak gentar dan yakin atas kebenaran pernyataan yang selama ini ia sampaikan ke publik. Kata siapa? Tidak. Dan tidak akan mungkin ada penahanan ya, karena undang-undang ITE itu di bawah 2 tahun. Dan Doktif akan tunggu segera agar P21 supaya itu segera disidangkan. Doktif akan bongkar bagaimana kok TSK-nya Doktif itu berbeda
mau ditanyakan. Alhamdulillah ya, tadi habis preskon mungkin teman-teman di sini ada yang ketemu, ada yang enggak ya mungkin ya. Bagi tugas ya kalian ya. Berarti kembali lagi, pertama kali yang ingin Doktif ucapkan adalah apresiasi yang luar biasa kepada kalian yang sampai saat ini. Doktif kalau mengucapkan itu rasanya terharu banget, terharu sekali. Tanpa kalian, tanpa adanya dukungan masyarakat, tidak pernah ada yang namanya detektif, dokter detektif sampai detik ini masih ada di sini, masih semangat menyuarakan memberantas yang namanya mafioso berskincare. Karena kalian tahu perjuangannya nggak mudah, semua serangan psikologis, serangan psikis, serangan para buzzer yang luar biasa, fitnah-fitnah keji yang Doktif cuma minta sama Allah. Doktif tidak punya backingan, Doktif tidak pernah memberikan uang sepeser pun ke Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Yang Doktif minta hanya satu, Doktif minta keadilan. Kerugian. Datang ke sini mau ngapain? Kerugian Doktif ingin memantau, ya. Di sini Doktif ingin memantau. Doktif ingin mengawal kasus ini. Sangat tidak adil, ya. Jika seorang Nikita Mirzani yang diduga, ya, merugikan DRG 4M dan berhenti tidak berkelanjutan, langsung ditahan. Sementara saudara DRL yang kerugiannya diduga ratusan miliar dan masih berjalan hingga hari ini, karena hingga hari ini Doktif masih bisa membeli produk White Tomato. Artinya apa? Kerugian masyarakat terus berjalan hingga detik ini. Sangat tidak adil jika Polda Metro Jaya tidak melakukan penahanan. Tidak adil sama sekali. 4 tahun ratusan miliar VS-nya. Jadi benar-benar sangat nggak adil. Jadi Doktif di sini minta keadilan Polda Metro Jaya, Dirkrimsus, ya, untuk segera melakukan penahanan, ya, dan tanpa adanya disertai nanti adanya penangguhan penahanan. Nikita Mirzani ditolak penangguhan penahanannya. Jadi Doktif harapkan untuk kasus ini sama, ya, jangan ada penangguhan penahanan. Kalaupun akhirnya dari Dirkrimsus memutuskan untuk menahan, sampai detik ini Doktif nggak tahu seperti apa. Jadi Doktif ingin mengawal. Bahkan kalau perlu Doktif menginap, Doktif dirikan tenda di sini. Ya, karena ini perjuangannya luar biasa, guys. 1 tahun. Ya, dari tanggal 2 Desember 2024, penetapan tersangka di 15 Desember 2025, sampai saat ini serangan buzzer-buzzer ternak-ternak yang dilakukan oleh DRL itu luar biasa. Bahkan babunya Sihan sampai tadi beberapa jam yang lalu masih terus menyerang. Ya, jadi tidak ada sama sekali inisiatif mereka untuk bertobat, minta maaf kepada Doktif, kepada masyarakat, mengembalikan ratusan miliar, ya, uang kalian tidak ada sampai detik ini. Ya, Doktif muncul ke sini untuk meminta DRL mengembalikan ratusan miliar yang sudah diambil. Kembalikan itu, ya. Kalau ingin damai, kembalikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.